Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Sosok Insinyur Kasmujo mendadak jadi sorotan nasional, bukan karena prestasi akademiknya sebagai dosen senior Fakultas Kehutanan UGM, melainkan karena klaim kontroversialnya, mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi Presiden Joko Widodo. Namun, pernyataan itu kini dinilai janggal, bahkan disebut sebagai bentuk penyebaran hoaks oleh pengamat digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar. Nama Kasmujo tidak tercantum dalam lembar pengesahan maupun prakata skripsi Jokowi. Artinya, klaimnya sebagai dosen pembimbing adalah palsu, ujar Risman pekan lalu. Tak tanggung-tanggung, Rismon mendorong agar tim penegakan uji akademik, TPUA, melaporkan Kasmujo atas dugaan menyebarkan informasi palsu. Ia bahkan menyebut, ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan skripsi palsu Presiden Jokowi. Tuduhan ini mengejutkan banyak pihak, apalagi mengingat pernyataan Presiden Jokowi sendiri dalam forum resmi saat menghadiri Dies Natalis ke-68 UGM pada tahun 2017, Jokowi justru secara terbuka menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya. Seingat saya, beliau galak sekali. Tapi sekarang saya lihat sangat bijaksana, ucap Jokowi di hadapan ribuan civitas akademika UGM, sebelum menghaturkan terima kasih karena telah membantu dirinya menyelesaikan skripsi. Jokowi juga menyebut jurusan yang ia ambil adalah teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM, sebuah istilah yang kini juga dipertanyakan. Pernyataan Jokowi soal teknologi kayu makin menambah keraguan publik. Akademisi UGM, Prof. Muhammad Nayem, dengan tegas menyatakan bahwa jurusan tersebut tidak pernah ada. Yang resmi itu hanya 4, silvikultur, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, dan konservasi sumber daya hutan, katanya. Teknologi kayu, menurutnya, bisa jadi penyederhanaan tapi bukan nama resmi jurusan di UGM. Di media sosial, istilah teknologi kayu langsung viral. Banyak netizen mempertanyakan apakah ini hanya kekeliruan ingatan presiden atau indikasi masalah lebih besar. Ingat, kalau pagi-pagi datang, kuliahnya belum dimulai, saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini. Kalau enggak, di tangga Balerung ini di depan ini. Jadi kalau mau presiden, kalau mau jadi presiden, belajarnya di situ. Di tangga ini tangga keramat ini. Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik, harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki, bukan justru menantang kita ketemu di pengadilan. Begitu katanya. Padahal kita mau baik-baik, kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya.
Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Oke? Tapi kalau UGM terus menyuruh pengadilan, Bung Rismon dan kawan siap? Siap dong. Saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fonnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Sofyan Effendi ya, sebagai orang yang pernah memimpin, yang memiliki otoritas tertinggi di Universitas Gadjah Mada, ya beliau ya sangat bertanggung jawab ya. Ya mungkin secara rasionalitas saja lah Pak Sofyan Effendi mungkin berpikir, melihat tidak mungkinlah orang ini lulus tanpa ada daftar penguji skripsi. Terus lembar pengesahan ini modern kali ini tahun 1985, pasti itu rasionalitas itu gitu. Makanya saya bilang kalau skripsinya palsu, pasti itu ijazahnya pasti palsu, nggak usah kita dan nanti kita verifikasi juga ya, kalau bisa dari mulutnya Bu Ova sendiri yang menjelaskan di manakah Bapak Joko Widodo itu melaksanakan kuliah kerja nyata, biar kita langsung cek, kalau bisa bersama-sama kita cek Bu Ova ya kebenaran dari statement Anda gitu loh. KKN. Karena KKN adalah salah satu jejak terpenting seorang mahasiswa UGM ya, sebelum menyelesaikan proses akademik kesarjanaannya. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu segini, sama kita, sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusan itu sah gitu. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, tadi Om Herman di foto ini di aslinya kan sama aslinya tulisannya. Iya, sama. 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 Jadi Gaknya Prof Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini. Rektor Prof Jenis Sunardi. hurufnya memang jenis seperti hurufnya ini. sama.